Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Fajar di Dongeng Sebelum Tidur. Kali ini saya akan menceritakan tentang 5 anak remaja yang terjebak di gunung, atau lebih tepatnya mereka akan dijadikan tumbal oleh orang yang tidak dikenal. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kita mulai ceritanya. Awal mula cerita ini ada 5 anak remaja yang selalu bermain bersama ketika nongkrong di salah satu rumah dari kelima remaja tersebut. Sebut saja dia Rian, pemilik rumah tersebut. Di suatu malam, lebih tepatnya malam Kamis, mereka berlima sedang kumpul di rumah Rian. Dan ada salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. Sebut saja Jarwo. "Bro, besok muncak yuk," Kemana? jawab teman yang lain. "Ke gunung yang dekat aja," Ya kita sih ayo aja. jawab teman-temannya. "Oke, deal ya," jawab si Jarwo. Pagi hari pun tiba. "Gimana, udah siap semuanya? Bentar lagi habis subuh kita berangkat," kata Jarwo. Oke siap. Berangkatlah mereka berlima, Rian, Jarwo, Indra, Awal, dan Haris. Sambil menunggu mobil tumpangan, mereka berlima bercanda seperti biasanya. Saat di perjalanan pun, mereka berlima tidak ada firasat buruk sedikit pun. Singkat cerita, setibanya di base camp tempat registrasi gunung itu masih tutup. Mereka berlima pun berdiskusi menunggu registrasi buka atau lanjut. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya mereka memutuskan untuk naik saja. "Sudahlah, kita lanjut naik saja," kata si Indra kepada teman-temannya. Pendakian pun dimulai. Saat naik, mereka berlima pun tidak merasakan kejanggalan sedikit pun. Pos demi pos mereka singgahi. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka berlima sampai di sebuah gubuk dan sekaligus warung yang berada di tengah gunung itu. Baru saja sampai, salah satu dari mereka berlima berkata, "Buset, perut gue mules banget. Gue mau BAB dulu ya." Pergilah si Indra ke arah semak-semak untuk buang air besar. Disinilah awal kejanggalan terjadi. Baru saja beberapa menit, Indra keluar dari semak-semak tersebut dengan wajah pucat dan seperti orang yang sedang ketakutan. "Kenapa lu?" tanya Jarwo pada Indra. Indra pun hanya diam. Tak lama kemudian mereka berlima melihat ada 2 orang laki-laki dan perempuan. Mereka berlima pun saling sapa tanpa menaruh kecurigaan sama sekali. Dan akhirnya mereka berlima melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak setelah selesai makan dan ngopi di warung tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka berlima di pos 4, di mana pos 4 ini adalah area camp yang cukup luas.
Mereka berlima pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil tiduran. Setelah beberapa lama istirahat, mereka berlima pun melanjutkan ke arah puncak untuk menikmati sunset. "Puncak woi, puncak!" teriak Rian kepada teman-temannya. Akhirnya mereka sampai di puncak dan mereka pun menikmati sunset sambil makan dan ngopi. Tiba-tiba ada seekor hewan sejenis rubah yang menurut warga sekitar adalah hewan bernama Muka. Mereka berlima pun memberikan makan hewan tersebut. Dan ada salah satu dari mereka mengatakan sesuatu. "Gimana kalau kita tangkap dan kita jual? Pasti mahal." Mereka berlima pun mencoba menangkapnya dan pada akhirnya hewan itu pergi entah kemana. Seketika langit menjadi gelap dan disertai kilatan petir dan gemuruh guntur. Tanpa pikir panjang mereka pun memutuskan untuk turun. Disinilah kejanggalan pun semakin terlihat. Mereka berlima sudah 3 kali salah jalur, dan saat ketiga kalinya Jarwo berkata, "Baca-baca sebisanya ya." Akhirnya mereka bisa menemukan jalur yang benar. Sambil berlari dan panik, mereka berlima saling berpencar. Rian pun berlari paling depan. "Waduh ya, aku sakit banget." "Ya," jawab Jarwo ke Rian. Setelah beberapa langkah, Jarwo memutuskan awal untuk mengejar Rian. "Wal, lu kejar Rian, gue takut dia kenapa-napa." Sambil menahan dinginnya hujan, tinggallah mereka bertiga, Jarwo, Indra, dan Haris. Singkat cerita, mereka bertiga sampailah di jalur yang landai dan dipenuhi pohon-pohon besar. Dan saat berjalan, seketika terdengar ada suara dari salah satu pohon. Terdengar seperti benda jatuh atau sesuatu yang sangat besar. Mereka bertiga pun saling tatap mata tanpa ada aba-aba. Jarwo pun berlari sendirian di depan, disusul oleh Indra dan Haris yang ada di belakang dengan diselimuti kabut yang hitam. Dan pada akhirnya mereka berkumpul kembali di warung yang tadi mereka istirahat. Malam hari pun tiba. Mereka disuguhkan makan bersama orang-orang yang baru saja datang dan mereka tidak kenal. Sedang asik-asiknya makan, Jarwo merasa curiga terhadap makanan tersebut sambil memberi isyarat kepada Rian. "Shh, jangan dimakan. Itu sesajen." Rian pun langsung mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Lalu singkat cerita, malam mulai semakin larut dan gelap. Mereka berlima pun beranjak untuk tidur. Baru saja mereka rebahan, tiba-tiba mereka mencium aroma seperti rambut yang terbakar. Dan di saat yang sama, Indra sempat melihat seperti ada sosok yang sedang memperhatikan mereka dan sambil bertanya, "Jar, lu lihat gak tadi ada di belakang pohon?"
Iya, gue lihat. Lu diem aja, biarin, kata Jarwo. Tidak lama kemudian terdengar suara rintihan perempuan dari atas saung, dilanjutkan dengan nyanyian seperti sinden dengan berbahasa Sunda. Yang artinya manusia ini mati. Rian pun seketika bangun dan duduk seperti tahu apa yang akan terjadi. Tidak pikir panjang, Rian pun mengajak teman-temannya untuk turun saja. Kita turun sekarang juga. Tutur Rian kepada teman-temannya. Terjebak, Yan. Terjebak. Kita sudah terjebak, jawab Indra kepada Rian. Sudah, ayo kita turun. Lu mau mati konyol di sini. Ayo turun. Mereka pun memutuskan untuk turun malam itu juga. Di tengah perjalanan mereka pun menemui hal-hal aneh. Mereka yang biasanya melewati pohon bambu hanya 3 kali. Ketika saat turun malam itu, mereka melewati pohon bambu tersebut sebanyak 4 kali. Singkat cerita, sampailah mereka di pemukiman warga untuk menumpang tidur di masjid. Dan baru saja terlelap mereka tidur, tiba-tiba Jarwo bangun dan mendengarkan sesuatu. Disinilah puncak paling horornya. Jarwo pun membangunkan teman-temannya. Bangun, bangun. Lu denger gak? Kelima remaja tersebut sontak kaget dan takut. Tanpa berpikir lama, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dongeng Sebelum Tidur.